Mungkin bisa cerita sedikit Ustaz awal mula antum kenapa membuat Ruqyah Aswaja ini, apa latar belakangnya? Tafadhal. Ya, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu biografi antum. Para pemirsa Al-Wafa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Jazakumullah asal jaza li Ustadzina Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhdar bina tasarrab alaina fi hadhil fursah. Terima kasih banyak kepada Ustadzuna Al-Kiram Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhdar yang memberikan kesempatan kepada Al-Fakir dan teman-teman di sini hadir di studio di Al-Wafa TV. Kami tadi sempat mengisi acara, kemudian sowan ke beliau dan duduk-duduk sama beliau. Beliau penasaran, bertanya-tanya sama kita, khususnya Al-Fakir. Dulunya saya dan teman-teman belajar di Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagab, juga kepada beliau Habib Hasan. Waktu itu belajar fikih Zubat, setor hafalan dan juga syarahnya, juga Jawharatut Tauhid sama beliau juga. Tapi tidak sempat hatam karena dipindah tugas ke kakak beliau Habib Ali Al-Mukhdar. Allah yarham insyaallah. Dan kebetulan memang setelah keluar dari tugas, setelah kami masuk di Habib Taufik tahun 98, kemudian tahun 2007 masih berlanjut di Habib Taufik, ada tahasus setelah dari guru-guru di beberapa daerah dari Hadramaut datang, kita belajar kembali. Setelah kami Al-Fakir belajar dan juga mengajar di pondok sini di Azahir waktu itu. Nah, kemudian setelah dari Habib Ali Al-Habsyi, kami kembali ke Habib Taufik lagi untuk ngajar di sana di madrasah sambil jaga toko waktu itu. Jaga toko An-Nur dan sebelahnya, kemudian ke beberapa habaib ya, diantaranya Habib Omar Segap Pandaan. Waktu itu megang di bagian IT-nya. Kemudian subhanallah, memang waktu tugas di Habib Ali kakak beliau Habib Ali Al-Mukhdar, Allah yarhamu, di situ ada kejadian warga yang sempat kesurupan gitu. Nah, kemudian kita waktu itu bingung bagaimana ini kan. Akhirnya kita bacakan wirid sakron, bacakan ayat-ayat Al-Quran, dan alhamdulillah sembuh. Tetapi ada lagi yang lebih parah lagi, kita bingung. Akhirnya kita lapor ke Ustadzuna Al-Kiram, Ustadz Al-Karim Habib Taufik bin Abdul Qadir Segap, dan beliau sedikit memberikan arahan. Itu tahun 2002 kalau tidak salah, itu 2002. Nah, kemudian sejak dari situ ada potensi dari dalam tubuh ini yang semangat luar biasa untuk memperdalam ilmu itu. Dan kebetulan walidi, abah saya ya, yang sering dipanggil sama Habib Taufik Manbun ya. Beliau juga pakar di ilmu pengobatan, ilmu kanuragan juga, dan bahkan ilmu silat, karena beliau di Tepuireng 16 tahun bersama sahibnya Kiai Misbah Langitan. Nah, kemudian di situ ada buku-buku karya dari abah yang saya baca, dan kami meminta restu dari Ustadzuna Al-Karim Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagab. Alhamdulillah beliau merestui, dan dari situlah banyak orang-orang yang ada gangguan kita tangani, sembuh dari ucapan-ucapan itu, terus menyebar sampai banyak orang yang meminta untuk diajarkan ilmu ini. Akhirnya kita meminta restu dari guru Al-Fakir Habib Taufik bin Abdul Qadir Segap, karena beliau juga mengatakan, ya Imran,
Anta mau menganggap saya ini kakak, silakan. Mau menganggap saya orang tua kamu, silakan setelah orang tua saya meninggal. Nah, kemudian beliau mengatakan, tetapi satu pesannya Ustadz, tali sandal jepit kamu putus, musyawarah ke Ustadz. Marhaba ya Ustadz. Maka apapun yang terjadi pada hidup Al-Fakir, selalu sowan ke beliau hampir setiap bulan ke beliau, dan alhamdulillah mendapat restu. Bahkan pertama kali Al-Fakir diruqyah sama beliau, sama Ustaz Al-Karim Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf, dipegang kepala sama dada. Ada berapa jin di situ? Alhamdulillah sejuk, tidak ada reaksi Ustaz. Alhamdulillah sejuk, nggak ada reaksi. Jadi beliau sebagai simbol awal merestui ruqyah ini. Jadi awal mula seperti Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Madam dapat ridhonya guru dan niat yang baik yang antum tanam untuk khidmah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan saran Al-Fakir, jadikan media ini ruqyah ini media dakwah, karena sangat potensi sekali untuk menjadi media dakwah. Karena di luar sana banyak orang yang menjadikan ruqyah ini media dakwah mereka yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, yang membuat orang tidak percaya sama aulia, tidak percaya sama zikir. Nah, kita kadang-kadang bingung ya. Dulu mereka mengecam ruqyah, sekarang mereka gembor-gembor ruqyah. Itu ruqyah itu punya kita, punya ahli sunnah. Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, istariqu. Beliau melihat budak perempuan kena ain, kena penyakit ain. Penyakit ain, subhanallah, penyakit yang dokter sendiri bingung, ini penyakit apa ini? Karena itu, tapi Nabi sabda, innal ainal haq, penyakit ain itu benar. Orang kena, kata orang Jawa, kena mata, itu benar. Itu Nabi melihat budak perempuan yang kena penyakit ain, Nabi disuruh meruqyah. Disuruh Nabi untuk meruqyah. Istariqu. Salah satu media ruqyah suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah adalah salah satu media untuk meruqyah. Nah, ada cerita nih Ustaz, sahabat Nabi SAW, beliau ketika dalam peperangan istirahat di satu tempat. Sa'id Al-Khudri. Istirahat di satu tempat dan minta penduduk waktu itu kafir, tapi tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan dengan sahabat, maka nggak ada masalah. Minta untuk dijamu. Orang Arab itu luar biasa, ahlul karam. Tapi karena mereka melihat ini sahabat Nabi Muhammad, sehingga mereka bakhil. Subhanallah, ketika mereka nggak mau menjamunya, kalau menjamu mungkin 3 kambing udah cukup untuk semuanya. Tapi karena bakhil, Allah membuat tokoh mereka itu, tokoh masyarakatnya, pemimpinnya kena seperti sengat kala jengking atau binatang buas. Semua tabib dipanggil nggak bisa sembuh. Subhanallah, takdir min Allah. Hanya ada orang mungkin ini ashab Muhammad mungkin bisa meruqyah. Ruqyah jahiliyah ada. Ruqyah zaman jahiliyah sudah ada. Ya, ada yang bisa ruqyah. Ini sahabat Sa'id Al-Khudri. Beliau ngajak saya bisa, tapi dengan syarat kalau sembuh maka dia minta sekian kambing, belasan kambing. Kalau sembuh silahkan, ya, diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Diminumkan, subhanallah ya, ketika surat Fatihah dibaca dengan ikhlas dan khusyuk dan yakin, sembuh total langsung. Maka dapatlah kambing yang banyak. Dikatakan, kau bacakan apa tadi? Suratul Fatihah. Sampai kabarikan Nabi SAW. Hanya Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu Al-Fatihah ini betul-betul sarana untuk ruqyah? Alhamdulillah, artinya ruqyah punya kita ini, punya ahli sunnah wal jamaah. Nah, jazakumullah khair. Selamat datang di Al-Wafa TV, dan insya Allah kita akan menyaksikan beliau di Al-Wafa TV ini episode demi episode. Mudah-mudahan bisa menjadi media yang bermanfaat. Amin. Wa antum juga Allah yazidkum. Amin, amin. Allah tambah berkah.
Anda lupa antum pernah belajar sama. Lama tahun 2001. Tahun 2001 2002 itu. Udah berdua. Masya Allah. Awal. Allah barik fikum. Amin amin insyaallah. Ada minal husnul adab ya. Tidak pernah lupa dengan siapa yang ngajar dia. Ini tanda berkah. Amin. Tanda berkah. Kadang orang udah terkenal lupa sama guru ngajinya. Nah, tapi ini sebagai tanda berkah. Insyaallah Rabbi yubarik lakum. Amin amin. Dan beri berkah kepada teman-teman, baik itu pengurus atau anggota, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan di tangan antum. Amin. Penyakit zahir dan penyakit batin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyakum ahlan wa sahlan.